Oke, mungkin pertama yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita lihat berbagai laporan terkait ketimpangan ya di Indonesia, terutama misalkan yang di BPS sering publish, itu selalu ada pernyataan bahwa ketimpangan kita ukuran sedang-sedang saja gitu ya. Pertanyaannya apa betul? Ya, kalau kita lihat data antar negara, ya, nampaknya memang begitu. Kita lihat. Jadi kalau saya ambil data dari World Income and Equality Database, ya, yang terbaru tuh versi Desember 2018, itu Gini kita ada di 38,1 indeksnya, itu ada di tengah lah kira-kira ya. Dan kita jauh lebih baik daripada yang saya tandain di sini, yang Amerika misalkan, Amerika Serikat. Ya. Dan jauh lebih baik daripada South Africa atau misalkan negara-negara Amerika Latin yang memang dikenal sebagai negara yang ketimpangannya tinggi. Tapi apa betul sih? Ada berbagai faktor yang membuat kita bertanya-tanya dan bisa jadi meragukan ya, angka-angka ini. Faktor-faktor itu diantaranya adalah bahwa membandingkan ketimpangan antar negara itu memang tidak sederhana gitu ya, karena ada berbagai sumber inkonsistensi ya. Di antaranya ketika mengukur ketimpangan, cakupan populasinya itu biasanya berbeda-beda. Ada yang untuk semua negara, populasinya ada yang cuma urban aja, rural aja, atau beberapa wilayah bahkan ya. Atau misalkan reference unitnya bisa berbeda ya. Ada yang rumah tangga, ada yang individual, ada yang adult equivalent, ada yang employee-nya aja gitu ya. Nah cuman yang ketiga ini yang paling penting menurut saya. Income definisinya berbeda-beda. Ada yang net income, ada yang gross income. Net income itu income yang sudah diperhitungkan faktor net transfer dari pemerintah ya. Atau dia bukan income tapi expenditure. Indonesia itu mengukurnya dengan expenditure. Ada dua hal yang membuat expenditure based Gini coefficient itu bisa terunderestimasi. Ya. Yang pertama itu dia membuat orang miskin jadi seakan-akan lebih kaya dan orang kaya seakan-akan menjadi lebih miskin. Kenapa? Karena ada tabungan kan. Kalau orang kaya kan banyak tabungannya, orang miskin negatif ya. Jadi dia jadi seolah-olah kelihatan timpang gitu. Terus yang kedua tentu ketika orang ditanya income, biasanya orang susah agak tidak banyak susah nggak jujur banget tuh susah gitu ya. Gitu. Nah ini saya ambil rangkumannya dari paper yang tercantum di situ ya. Nah selain itu sumber inkonsistensi lain adalah masalah sampling. Karena umumnya atau banyak bisa jadi kejadian apalagi di Indonesia ya, dan saya juga banyak mendengar isu ini adalah exclusion of top income. Orang-orang yang kaya-kaya banget itu biasanya nggak ada di sampel Susenas, walaupun Susenas itu tentu cukup banyak ya, sampelnya ada ratusan ribu. Gitu ya. Oke, nah kebetulan seorang profesor dari Amerika, Frederick Salt, itu dia kemudian menggunakan berbagai informasi tambahan ya, dan melakukan berbagai statistical analysis untuk mencoba untuk membuat sebuah database yang comparable dengan memperhitungkan at least 3 faktor di atas. Ya. Papernya silakan bisa dibaca, ini hasilnya. Indonesia itu menjadi 47 Gininya, dan dia merangkak naik menjadi ranking 26 di antara sekian ratus negara di dunia. Dan jauh melampaui Amerika. Ya, ini kan sesuatu yang menarik, dan kalau benar ya saya yakin ini pasti kan ini penelitian yang rigorous dipublish di jurnal yang baik ya. Jadi juga membuat kita concerns ya. Kalau demikian berarti Indonesia itu masuk ke dalam negara dengan ketimpangan yang tinggi, top 26 in the world. Ya, bukan sedang. Jadi kalau ada yang bilang ketimpangan Indonesia sedang-sedang saja, saya rasa berat ya. Kalau klaim seperti itu melihat angka-angka seperti ini. Nah sebagai tambahan juga ya, ada satu studi juga ya yang saudara-saudara bisa atau adik-adik juga bisa download itu di Bank Dunia. Itu ada upaya juga itu untuk mencoba
mengkoreksi Gini Indonesia itu dengan memasukkan data-data tax record, dengan memasukkan top income, ya. Dan hasilnya juga nggak begitu beda jauh, ya, dari 41% misalkan di tahun 2013 menjadi 46 Gininya. Nah, yang menarik adalah mengadjust tiga hal ini, ya, mengadjust tiga hal ini dengan ini kan tidak termasuk top income tadi. Jadi artinya apa? Artinya kalau demikian bisa saja disimpulkan bahwa kombinasi dari menggabungkan 3 poin tadi, poin inkonsistensi dengan including top income, bahkan bisa membuat Gini kita jauh lebih besar, lebih tinggi lagi gitu daripada apa yang dibahas, angka yang di atas gitu ya. Nah, dan ini juga tambahan informasi menarik ya. Hasil penelitian tadi menunjukkan bahwa Indonesia itu ketimpangannya jauh lebih tinggi dari Amerika ya, yang konon mbahnya kapitalisme itu. Kita jauh lebih timpang daripada Amerika ya. Cuman menariknya trennya bareng ya. Amerika kan trennya setelah belakangan ini memang meningkat ya, dan kita ikuti tren itu. Nah, ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Amerika Latin yang konon adalah negara-negara yang dikenal sebagai negara-negara yang dulunya itu salah satu tertimpang di dunia ya. Kolombia itu yang banyak penculikannya gitu ya, atau Brazil. Itu di era 2000-an seperti yang Anda lihat, itu mengalami penurunan drastis dari ketimpangan. Ya. Pada saat itu ada banyak sekali redistributive transfers ya, di negara-negara Amerika Latin. Sementara Indonesia pada periode yang sama mengalami kenaikan yang signifikan, dan pada akhirnya di tahun 2018-an itu ketimpangan kita menjadi setara dengan minimal dua negara Amerika Latin ini. Jadi kita menjadi bagian dari klub high income inequality in the world. Jadi ini mengemphasize bahwa klaim bahwa kita sedang-sedang saja saya rasa berat ya untuk diterima melihat fakta-fakta ini gitu. Nah, ini terkait pula dengan yang disebut dengan social mobility tadi yang menjadi bagian dari topik webinar kali ini. Karena ada kaitan erat ya antara inequality atau Gini yang bisa diukurkan Gini dengan mobility. Dalam hal ini intergenerational earning mobility. Ini dikenal dalam literatur sebagai the Great Gatsby Curve. Ini judul novel ya, yang kalau dibaca itu ceritanya tentang seseorang yang asalnya itu buruh kasar gitu ya, kemudian naik merangkak menjadi sosialita lah ya. Itu novel yang sangat populer di dunia. Sebenarnya mengukur yang disebut dengan intergenerational elasticity. Intergenerational income elasticity itu dengan formula yang di atas itu. Jadi lon YT itu adalah income anaknya, kemudian YT-1 itu income orang tuanya, misalkan bapaknya. Kemudian diregres lah. Kalau nilai betanya 0 berarti sama pure mobile society. Jadi income yang ayahnya besarnya income dari si ayah itu sama sekali tidak mempengaruhi besarnya income si anak. Tapi kalau angkanya lebih gede atau mendekati, misalkan 1 itu relatif gede misalkan, itu kebalik gitu. Nah, ini di gambar ini ada kebalikan. Jadi yang sumbu vertikalnya itu 1 minus IGE, jadi inverse-nya ya. Jadi semakin tinggi itu semakin mobile. Jadi negara-negara seperti Denmark, Norwegia, Swedia itu ada di atas ya. Sementara negara-negara yang Brazil, Afrika Selatan itu ada di bawah. Dan cenderungannya ya semakin timpang suatu society itu akan semakin less mobile that society gitu loh. Jadi kalau katakanlah kita menebak-nebak gitu ya, bagaimana social mobility di Indonesia dengan gambar ini, walaupun tentu sangat tidak akurat, tapi at least coba-coba untuk menebak. Kalau betul kita ada di angka 0,4647 itu Gininya, yang ini ya, berarti social mobility kita IGE-nya itu 0,6. Ya, 1 minus 0,4, 0,6 kan? Sebagai pembanding, Australia itu 0,1 sampai 0,3. Elasticity IGE-nya itu 0,3. Nah, kalau kita berarti 0,6 gitu. Artinya apa? Artinya udah lebih dari setengah gitu ya. Itu social mobility di Indonesia itu masuk kategori sangat rendah. Ya. Nah, tentunya sehingga ketika saya mendengarkan
presentasi Pak Asep tadi ya, jadi saya tidak terkejut ya kalau dibilang ini papernya tadi yang Pak Asep bahas itu mereka yang lahir di keluarga miskin penghasilan sewaktu dewasanya itu bisa sampai 90% lebih rendah daripada mereka yang lahir di keluarga tidak miskin ya gitu. Nah sekarang mungkin saya ingin sedikit beyond the fact, tapi juga sharing view ya tentang misalkan tentang implikasi dari ini ya. Memang ini sudah menjadi concern banyak orang ya. Misalnya, salah satunya itu yang sering didengar itu adalah dari Pak Profesor Stiglitz ya. Dia bilang seperti ini. Jadi basically anecdotally ya, bahwa keputusan yang paling baik buat orang itu kalau kita mau sukses dalam hidup itu memilih orang tua yang benar, choosing the right parents. Katanya if they get it wrong, their prospect may be bleak. Ya. Tapi tentu ini hanya anekdotal ya, karena faktanya ya dalam society yang low mobility seperti di Indonesia misalkan ya, to whom you were born is the key, dan untuk carinya itu susahnya. Nih saya share satu hal. Ini kalau kita bicara distribusi pendapatan, walaupun kita proses dengan expenditure ya, ini bentuknya, bentuk visualnya seperti ini. Ya, ini dari data terakhir Susenas yang saya dapat. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kan kalau memilih orang tua itu kan seperti judi ya, judi gambling. Nah ini karakteristik gamblingnya. Ini namanya kan PDF, yang atas PDF ya, probability density function, yang bawah itu CDF, cumulative density function. Dari nama aja probability density function, berarti probability ini gamble. Gitu. Kalau Anda gamble dengan karakteristik distribusi seperti ini, artinya apa? Artinya ya, 50-50 ya, itu thresholdnya Anda punya pengeluaran per hari, ini pengeluaran per bulan 870.000, itu 50% chance, itu less dan 50% chance kamu less dari 87.000 atau more than 870.000 ya. Jadi dia memang distribusinya gendut di kiri gitu loh. Dan kalau threshold untuk 75% chance ya, jadi 75% chance, bayangin ya, you itu spendingnya hanya 1,4 juta per bulan per orang. Saya tadi malam survei teman salah satu panitia, berapa pengeluaran kamu sebulan sebagai mahasiswa FEUI ya di Depok? Ya rata-rata 3 juta per bulan karena kosnya sekian, setengah juta segala. Nah kalau misalkan gitu berarti kalau Anda di atas 3 juta per bulan ya, pengeluarannya ya sebagai mahasiswa, ya berarti Anda masuk ke top 5%. Kalau 4 juta itu top 2% di Indonesia. Ya. Jadi artinya apa sih? It's not really easy to pick a good parents at random di Indonesia. Ya. Jadi kalau Anda sekarang di 4 juta ke atas, then you are very privileged. 2%. Charge-nya kecil banget ya. Kan Anda tidak bisa bernegosiasi dengan Tuhan atau Allah ketika sebelum melahirkan, Pak, ya Allah tolonglah please itulah. Saya di 2%. Nah, enggak random. Oh, enggak is random. Ya. Nah, ini jadinya. Jadi this is the characteristic of the gamble. Memilih orang tua itu begini gitu ya. Nah, ini cukup serius karena ya itu tadi seperti yang Pak Asep tadi bilang. Hal-hal seperti yang di atas, yang tukang beca jadi lulus S1, S2, S3 itu ya bukan norm. Nah, itu exception karena once you are in the top 1%, the chance untuk bisa masuk ke universitas itu 7% doang dibandingkan dengan kalau Anda di 2%. Ini sama dengan data FLS ya, dengan top 5% itu setengahnya. Jadi university enrollment di tahun 2014 by parent socioeconomic status di tahun 2000 ya. Jadi memang di mana Anda dilahirkan menentukan bagaimana nanti Anda akan seperti apa ya gitu. Nah walaupun mediasinya belum jelas seperti tadi disampaikan oleh Pak Asep, cuman salah satu yang mungkin menyebabkan ini itu adalah sering kita mendapat statement ya,
dari banyak orang, mahasiswa juga salah banyak itu yang cenderung mengagung-agungkan meritokrasi. Jadi ketika saya bisa masuk ke universitas, itu berarti kerja keras saya. Karena saya bimbel, karena saya belajar dan lain-lain. Iya betul, tapi itu bukan semuanya gitu loh. Ini sangat tergantung dari sejarah hidup Anda. Dari mulai bahkan sebelum dilahirkan, sampai sekolah SD, SMP, SMA, sampai mau masuk ujian. Sampai masuk Unpad atau UI misalkan. Nah, chance untuk Anda stunting ketika bayi itu 20%. 1/5 anak balita di Indonesia itu masih mengalami stunting. Emang kenapa kalau stunting? Stunting itu Anda akan mengalami impaired brain development, lower IQ, weakened immune system. Ini kalau dibimbelkan sampai 24 jam sehari, 7 hari seminggu, itu juga susah untuk bisa lulus masuk FEBU. Ya, karena stunting ketika balita itu terkait dengan berbagai macam sensitive periode in early brain development di sini. Jadi kalau di sini gizinya kurang, susunya nggak kebeli seperti kata Iwan Fals, ya, maka ya udah selesai karena dia melewati masa kritis untuk brain development. Ya. Jadi anda sekarang itu saya yakin ya 99% you don't have this problem ketika Anda balita, karena kalau nggak mungkin bisa masuk Unpad atau UI, ya gitu. Jadi ini kan Anda tidak memilih. Ini privilege juga untuk Anda tidak stunting. Itu privilege karena kalau kita lihat data ini misalkan ya, prevalence dari under 5 stunting itu semakin tinggi kalau Anda ada di low socioeconomic status. Kalau Anda di the lowest 20% atau the top 20 poorest atau the bottom poorest di Indonesia, maka chance Anda untuk stunting dalam waktu balita itu hampir 50-50. Ya. Artinya chance Anda untuk impair brain development ya 50-50. Angka-angka yang saya sampaikan tadi itu kan angka-angka 2018 tuh. Bayangin, yang Anda lahir tahun berapa? Ketika Anda dilahirkan, severity dari stunting di Indonesia jauh lebih besar loh, ya, daripada sekarang gitu loh. Berarti Anda is even luckier gitu loh, ya. Nah, yang juga saya agak concern gitu, itu banyak sekali di masyarakat, tidak terkecuali di antara mahasiswa, ya, tapi juga tidak terkecuali di antara para pengambil kebijakan. Itu banyak sekali mitos-mitos terkait ketimpangan, mobility, kemiskinan yang umum gitu loh. Ya. Nah ini sebenarnya mitos, atau kalau nggak mitos minimal ini ide yang outdated. Ya. Misalkan ketimpangan adalah alamiah, itu mitos, nggak alamiah. Ada yang disebabkan alamiah, tapi ada juga yang enggak. Ya. Dan itu besarnya berapa itu tergantung konteks. Atau misalkan ada yang bilang ketimpangan itu implikasi dari meritokrasi, yes, but to large extent is not, gitu loh. Ya, kalau misalkan saya sekarang bisa menebak calon mahasiswa yang sedang ujian untuk masuk FEB Unpad, yang satu anak tukang beca, yang satu anak dosen, kalau saya harus berjudi memilih yang mana, saya jelas akan memilih anak yang dosen. Saya rugi dong kalau saya mulai, karena chance jelas beda. Nah, di dalam society yang egalitarian, di dalam society yang ideal, itu nggak bisa tuh saya itu pasti bingung untuk memilih gitu loh. Saya nggak gambling siapa ya, nggak berani saya. Karena chance-nya 50-50 yang mana. Terus yang bilang bahwa kesuksesan hanya hasil dari kerja keras, itu juga mitos. Banyak yang mengalami lah, ya, apalagi saya ya, pribadi mengalami banyak yang membuktikan bahwa kesuksesan itu bukan hanya hasil dari kerja keras, tapi hasil dari keberuntungan dan lain-lain. Keberuntungan yang paling penting adalah to whom you were born. Atau misalkan dalam konteks ekonomi pembangunan ada istilah trickle down effect. Ketika saya belajar masuk S1 itu yang diajarin. Dan banyak yang percaya. Ya. Tapi once you learn more, you read more book, masuk S2, S3, ya akhirnya you will be converted. Lihat Stiglitz, Nobel Prize winner economics. Ya.
mantan Chief Economist Bank Dunia, tapi dia sekarang advocate of growth with equality atau inclusivity, yang sangat kali tidak percaya dengan trickle down effect. Atau mitos yang lain misalkan terkait bahwa ini saya banyak dengar terutama di daerah ya. Itu yang bilang bahwa karena kita lagi tumbuh katanya, kita lagi industrialisasi dan lain-lain, maka ketimpangan itu bisa kita hindari, Pak. Ini wajar. Nah, ini juga menurut saya mitos. Atau yang juga sering saya dengar di sosial media, di percakapan-percakapan itu yang bilang bahwa kemiskinan adalah masalah mental. Kalau mental kita kuat, mental kita tidak miskin, ya nggak akan miskin. Ya. Itu juga mitos. Banyak sekali penelitian-penelitian yang terlalu panjang kalau saya bahas di sini, yang bilang jadi kemiskinan itu adalah masalah uang. Gitu. Orang kalau lagi punya uang nggak bisa mikir. Itu terbukti di banyak sekali penelitian, bukan masalah mental. Atau misalkan saya sering juga mendengar di berbagai seminar, ketika presiden atau pemerintah atau Jokowi itu memberikan bantuan ini itu, BLT, cash transfer, itu dibilang tidak mendidik, gitu, membuat orang malas gitu. Ini juga menurut saya salah kaprah ya. Saya bilang biasanya ke mereka, Pak, kalau misalkan Bapak belum bisa memilih orang tua, bantuan pemerintah kepada orang miskin itu harus. Gitu loh. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini hanya mengingatkan aja. Jadi, kalau suatu society dengan ketimpangan tinggi, dan juga umumnya, typically itu dia memang mobilitasnya rendah, kenapa sih itu sesuatu yang jelek? Ya banyak faktor. Pertama, ketimpangan itu sendiri ya inherently gitu ya, itu memang sesuatu yang undesirable. Siapa yang suka ketimpangan? Itu kan ketidakadilan. Pendiri bangsa ini kan mencoba membangun Indonesia itu dengan cita-cita untuk mengadilkan dan memakmurkan negara bangsa, ya, keadilan dan kemakmuran. Ya, yang dibilang bahkan keadilan dulu baru kemakmuran. Jadi ini sesuatu yang desirable. Jadi kalau misalkan tidak ada keadilan, terutama terkait konteks ekonomi, itu kan mengganggu sense of justice kita, ya. Mengganggu cita-cita para pendiri bangsa. Ya. Dan juga tidak adil juga kalau ngelihat society itu seharusnya kan should reward hard work. Ya. Ini dalam konteks hard work-nya ya. Bukan banyak sekali ya, orang-orang yang sukses karena bapaknya sukses gitu loh. Karena bapaknya kaya gitu. Nah ini yang di reward gitu loh. Sementara yang beneran hard work misalkan ya, let alone yang miskin. Yang hard work tapi karena miskin dia tidak berhasil. Yang hard work doang saja ya, itu kadang-kadang less get reward daripada mereka yang punya harta warisan. Gitu loh maksud saya. Saya itu nggak fair ya. Kemudian banyak fakta ini saya kasih link-link semua ya, link-link dari penelusuran Google Scholar supaya adik-adik juga bisa langsung klik aja itu linknya untuk tahu literatur ya. Ketimpangan mengurangi kebahagiaan itu udah banyak studi empiris. Jadi artinya kebahagiaan itu bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor dirinya sendiri, tapi banyak studi yang mengkonfirmasi bahwa ketidakadilan ekonomi di sekitar orang tersebut juga mengurangi kebahagiaan orang yang bersangkutan. Ini disebut dengan mungkin altruism for some kind. Gitu ya. Ini artinya membuktikan bahwa ketimpangan is something undesirable. Kalau undesirable kan berarti welfare improving kalau diperbaiki gitu loh. Kita ekonom semua di sini, hampir semua mungkin ya yang hadir di Zoom ya. Kan welfare improving itu sesuatu yang Pareto optimum. Efisiensi itu kan itu. Welfare improving. Kalau misalkan mengurangi kalau ketimpangan adalah faktor penentu dari utility function, ya berarti kalau kita mengurangi ketimpangan, itu kan artinya Pareto improving. Ya. Terus ketimpangan menyebabkan berbagai penyakit sosial, ya, kejahatan misalkan. Ketimpangan menyebabkan intoleransi, dan sekarang identity politics yang sangat lagi ramai hingga di dunia ini. Karena identity politics di Amerika itu kan Donald Trump itu kan memanipulasi ketimpangan yang ada di masyarakat untuk kepentingan politiknya sehingga membelah. Identitas politik dalam arti negatif itu kan jelek kan. Politik itu ya menurut saya pribadi ya harusnya itu unite people, not divide people. Dan ketimpangan itu breeding ground for negatif identitas politik. Terus ketimpangan juga mengganggu pengentasan kemiskinan. Suatu society yang timpang, setiap ada pertumbuhan ekonomi, itu kemampuan mengurangi kemiskinannya jadi lebih tidak efektif. Dan yang terakhir ini yang paradigma baru. Ketimpangan itu membuat pertumbuhan ekonomi tidak optimal.
Nah ini yang kita perlu paradigma baru. Jadi ini nih, ini ada ekonom the rising star nih di Amerika ya, namanya Raj Chetty dari Harvard. Dia penerima John Bates Clark Medal. Itu John Bates Clark itu adalah embrio untuk Nobel Prize di Amerika. Dia baru-baru ini tahun 2018 publish paper di Quarterly Journal of Economics. Dia dan teman-temannya berhasil mengumpulkan data jutaan paten, ya, paten di Amerika. Kemudian dengan kombinasi tax record dia bisa mengidentifikasi ini si penemu ini, si paten-paten owner ini sampai ke masa kecil ya. Gitu. Nah, kenapa ini buat saya menarik? Karena kalau kita baca ulang faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, saya nggak bicara masalah ketimpangan nih. Saya bicara masalah pertumbuhan ekonomi. Faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, the truly driver, the truly engine of economic growth itu innovation. Total faktor productivity lah istilahnya kalau dalam ekonomi. The true driver atau engine of economic growth is innovation. Nah, innovation driven oleh invention. Oke. Nah, di sini dijelasin bahwa ditemukan ternyata ini adalah sumbu horizontal, ini skor dari matematika anak-anak kelas 3, third grade. Ya, ini. Jadi ada yang bagus. Nih ada yang bagus banget nih. 2. Nah, kemudian ditelusuri ke masa depannya. Ini inventor per thousand. Jadi intensitas inventornya. Ya, ini bukan jumlah lah, ya, ini intensitasnya. Persentase boleh dibilang persentase lah, proporsi orang yang jadi inventor pada akhirnya. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau dia berada income orang tuanya itu di atas 80 persental, jadi 20% ke atas, ini segini. Tapi kalau misalkan dia hanya di bawahnya, ya, below 8 persental, ini jauh lebih kecil. Akhirnya yang jadi inventor, padahal aptitude mereka atau kemampuan otak mereka sama. Jadi talent mereka potensialnya sama talentnya. Tetapi yang jadi inventornya akhirnya jauh lebih banyak, ya enggak. Kemudian Chetty menghitung kalau seandainya pada saat itu di Amerika itu lebih egalitarian, artinya being poor itu akhirnya mendapat kesempatan yang sama untuk jadi inventor, itu pertumbuhan ekonomi Amerika itu bisa berkali-kali lipat lebih banyak. Jadi ini adalah case for growth. Ini pemerataan tapi case for growth. Jadi bukan pemerataan berdasarkan belas kasihan, pemerataan berdasarkan efisiensi. Ini paradigma menurut saya yang sekarang baru ya, dan jarang ditemukan dalam pola pikir masyarakat atau para pengambil kebijakan juga, dan bahkan teman-teman ekonom juga. Ya. Nah, dan kita jangan ketinggalan, ya, kita jangan ketinggalan, karena di Amerika sekarang salah satu advisernya Biden itu adalah Profesor Heather Boushis, ya, dia ekonom juga aktivis yang argue dan Biden percaya itu bahwa equality is good for growth. Saya baru baca bukunya judulnya Unbound, menarik sekali. Itu tentang Amerika tapi applicable to many ekonomi, sama aja. Ya. Jadi memang keadilan itu adalah prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau Biden terpilih nih, ya, berarti paradigma ekonomi dia adalah kemungkinan besar ini. Equality is good for growth. Jadi quality dulu before growth. Ya. Ini kan bertentangan dengan mungkin klasik-klasik textbook, ya, klasik-klasik teori tentang development economics. Gitu. Tetapi paradigma kan berubah, ya kan? Berubah kan, kita kan sering melakukan kesalahan dalam ilmu pengetahuan itu, dan kita mengkoreksinya, itu bagian dari ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, Amerika aja yang konon mbahnya kapitalisme dia merubah paradigma kalau Biden terpilih. Kenapa kita tidak? Gitu. Saya sudah mengomongkan ini udah lama, bahkan ada buku ini Keadilan untuk Pertumbuhan saya publish tahun 2018 yang ini ada downloadnya, teman-teman silahkan download. Kalau punya Google Play Store itu free, di Google aja itu linknya. Itu Anda bisa download tuh buku untuk baca. Apa sih keadilan untuk pertumbuhan menurut pandangan saya ya. Jadi itu, jadi kita jangan ketinggalan. Nah, intinya kayak gini, kalau boleh saya share nih terakhir ini. Jadi
paradigma ini harus kita mulai jangan dengan istilah pertumbuhan yang berkeadilan atau pertumbuhan dengan pemerataan, karena itu tetap mengedepankan pertumbuhannya gitu loh. Ini masih cerita lama, tapi justru dibalik gitu. Keadilan jadi kata pertama yang disebut sebelum pertumbuhan. Keadilan untuk pertumbuhan. Jadi artinya ini apa? Artinya ketika kita melakukan social spending yang tinggi, yang kita masih rendah ya, itu kita tidak dalam konteks memberikan amal jariah atau belas kasihan, bukan, tapi dalam konteks efisiensi gitu ya. Jadi keadilan atau pemerataan itu menjadi prakondisi untuk pertumbuhan ekonomi. Bagaimana mekanismenya? Ya, mekanismenya itu melalui ini tadi, pemerataan kesempatan. Jadi supaya apa yang disampaikan Pak Asep tadi, orang tukang beca jadi lulusan terbaik di sebuah universitas hebat, ya, atau anak petani jadi rektor, itu jangan lagi ada di berita. Karena kalau ada di berita kan berarti spesial. Jadi hilangkan itu dari berita. Caranya apa? Dengan melakukan pemerataan kesempatan. Jangan sampai lagi ada anak yang stunting di Indonesia gitu loh. Nah, ini melalui pemerataan kesempatan ini kita memerlukan refocusing. Banyak PR di sini ya. Karena di sini pendidikan, kampus juga punya peran ya. Kampus itu jangan puas hanya bilang bahwa lo akan ada bidik misi. Loh, bidik misi itu untuk anak yang lulus masuk ke kampus. Untuk lulusnya aja itu udah terseleksi. Orang miskin lulus kampus itu istimewa. Harusnya program bantuan untuk anak miskin masuk ke universitas itu beyond bidik misi gitu loh. Ya, beyond bidik misi dirangkul ketika SD-nya, SMP-nya, SMA-nya dirangkul gitu loh. Karena mereka memang terpinggirkan dari sana. Kalau dia udah masuk ke masuk kampus dan lolos bersaing dengan yang lain masuk, itu kan berarti ya dia hebat gitu loh. Dia udah spesial gitu. Nah, dari sini ini yang kita akan membuat talent pool gitu loh. Talent pool ini penting karena ide dari Romer, pertumbuhan ekonomi itu berasal dari inovasi, dan inovasi itu non-rival kan. Artinya semakin banyak semakin baik, the more the merrier. Ya, jumlah penduduk itu bukan menjadi, dalam konteks pembangunan seperti ini, jumlah penduduk bukan menjadi liabilities, tapi menjadi aset. Kenapa? Karena ketika satu orang menemukan ide inovasi, itu dia tidak habis dimakan orang. Makanya dalam istilah innovation theory itu ada yang istilah size effect gitu. Semakin besar suatu populasi, dan ini terbukti oleh empirical analysis dan juga histori, bahwa suatu negara yang besar, suatu bangsa yang besar itu biasanya lebih maju karena invention-nya lebih banyak. Satu kepala menemukan invention, bagaimana kalau 1 juta kepala? 10% aja dia invent, kan udah bisa hebat gitu. Nah, tapi tentu harus dibarengi oleh di sini di Indonesia itu. Harus juga dikembangkan ekosistem research yang baik gitu loh. Supaya nanti si anak-anak ini, talent pool ini nanti jadi wetware, dikombinasikan dengan hardware dan software, kemudian membuat invention yang difasilitasi negara, yang institusinya yang baik juga diperbaiki oleh negara, dan akhirnya menghasilkan produktivitas yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Gitu. Nah, ini kemudian yang menjadi pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tetap mendapatkan keadilan dengan paradigma yang relatif berbeda daripada yang lama-lama. Saya rasa, apalagi mahasiswa ya, kita coba dengan ide-ide baru, paradigma-paradigma baru, gitu ya. Itu banyak sekali ya. Karena ekonomi itu ilmu itu dinamis. Ya. Dan kita jangan tertutup dengan ide-ide baru. Itu aja. Mungkin itu ya yang ingin saya sampaikan. Selebihnya mungkin kita bisa bahas sama-sama ya. Semoga berguna.